mereka akan mendapatkan petunjuk. Mari kita manfaatkan untuk mengkaji doa yang diajarkan Rasulullah SAW di dalam ungkapan sebahagian orang, doa mah sendiri-sendiri ajalah, jangan doa bersama, enggak ada contohnya. Sebetulnya ada contohnya, ini contohnya adalah dari Rasulullah SAW. Ini saya tulis buku baru ya, ini baru beredar bulan Ramadan. Antara lain membahas tentang masalah doa ini, dan judul buku adalah 100 solusi fikih kontroversi. Jadi membahas masalah-masalah kontroversial dengan harapan walaupun berbeda pendapat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, tapi semuanya orang beriman. Yuk kita sama-sama saling menyayangi, saling mendoakan satu sama lain. Hanya Allah yang maha tahu siapa yang paling baik amal ibadahnya. Tapi tentunya tidak cukup hanya sekedar ilmu untuk mengetahui dan untuk diukur oleh Allah. Tentu amal ibadah seseorang adalah kalimat ibadah, itu ketundukan diri, menghambakan diri kepada Allah. Mungkin ada orang yang ilmunya masih sederhana, baru sedikit belajar Islam, tapi dia betul-betul tunduk kepada Allah. Boleh jadi amal ibadah dia mengalahkan orang yang dikenal sebagai ulama, sebagai pakar, sebagai sekian banyak keahlian. Karena tidak mustahil orang yang luas ilmunya kadang-kadang merasa hebat dengan ilmu, lupa bahwa ilmu yang dia terima bagian kecil dari Allah yang berikan kepada sekian banyak manusia. Nah, kita manfaatkan malam Ramadan ini dengan berdoa, dan ini buku ini berbicara tentang masalah lalu kita kaji. Makanya ini adalah nomor 24, semuanya ada 116 masalah, tapi saya kasih judul 100 solusi. Jadi yang dibahas bagaimana solusinya. Rasulullah SAW pimpin berdoa bersama. Masalah, sungguh masih suka kebingungan ketika ada undangan menghadiri acara doa bersama. Dari satu segi kita harus selalu menjalin silaturahim. Manakala ada yang mengundang, maka sepatutnya kita memenuhi undangan. Namun dari segi lain kita masih ragu kalau ada yang mengundang untuk acara doa bersama. Pertanyaannya adalah, setelahnya dipelajari beberapa hadis yang menunjukkan adanya zikir dan berdoa bersama, maka masih penasaran, adakah contoh Rasul beliau berdoa bersama? Tidak hanya sekedar keterangan, tapi contoh Rasul bagaimana praktek beliau bersama sahabat. Untuk itu marilah kita kaji hadis yang berhubungan dengan masalah itu. Rasulullah kan teladan dalam segala aspek kehidupan. Dari Khalid bin Abi Imran, anna ibn Umar qala, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar berkata, qalla ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'uwa biha ulai ad-da'awati li ashabi. Jarang Rasulullah mengisi majlis seperti ini, selesai majlis langsung berangkat, jarang. Selalu berdoa terlebih dahulu untuk kebersamaan. Apa doa yang dibaca Rasulullah? Antara ini doanya. Sangat penting bagi kita untuk kita manfaatkan Ramadan ini, banyak berdoa. Di luar Ramadan saja berdoa itu sangat utama, disayang Allah, dicintai Allah. Bahkan hadis menyebutkan, innallaha yuhibbul mulhina bid-du'a. Allah senang melihat orang yang terus saja merengek kepada Allah. Belum terbukti dikabulkan terus merengek, sebab yakin betul Allah tidak akan menyia-nyiakan doa hambanya. Hanya saja Allah memberi sesuai dengan keperluan, bukan sesuai dengan permintaan. Tidak mustahil banyak yang kita minta kepada Allah bukan yang kita perlukan. Dan sekian banyak yang kita perlukan karena tidak tahu, maka kita tidak meminta. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah berikan kepada kita yang kita perlukan, yang Allah ketahui ini keperluan siapa, keperluan siapa. Beda mungkin yang diberikan karena sesuai dengan keperluannya. Hadis lain menyebutkan bahwa Rasul bersabda, tiada seorang pun yang memohon kepada Allah kecuali Allah sediakan 3 hal. Mungkin 3-tiganya, mungkin 2, mungkin salah satu. Apa itu yang 3 hal? Dikabulkan sesuai permintaan,
atau diganti dengan yang terbaik, atau diganti dengan keselamatan. Karena kan kehidupan kita tidak lepas dari keperluan dua hal, enak dan aman, sejahtera dan selamat. Ada orang yang minta ini, padahal dia terancam dengan bahaya karena sering memohon kepada Allah. Sudah, Allah selamatkan dia dari bahaya yang mengancamnya. Mendengar kalimat ini, sahabat berkata, "Idzan nuksir ya Rasulullah." Kalau begitu, kami tidak akan bosan-bosan, akan memperbanyak berdoa terus. Gimana respon Rasulullah dari kalimat tersebut? Rasul bersabda, Allahu Akbar. Sebanyak bagaimanapun permohonan yang engkau sampaikan kepada Allah, pemberian yang Allah berikan kepadamu jauh lebih banyak daripada yang kamu minta. Alhamdulillah, saat ini juga kita sadar betul, telinga, mata, semuanya adalah kita terima tanpa permohonan, tanpa doa dari kita, tapi Allah berikan kepada kita. Kita lanjutkan, bagaimana isi doanya? Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berilah kami nikmat kualitas takwa dengan takut padamu. Khasyah itu takut, tapi takut yang produktif. Kan ada takut yang harus kita jauhi semua yang ditakuti, ada takut yang harus kita dekati, menghadap kepada Allah, takut kepada Allah, dekati dia. Kalau takut kepada binatang buas, jauhilah binatang buas. Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Saya bacakan langsung yang sudah saya uraikan. Ya Allah, sungguh Engkau mengetahui keadaan kami. Kini kami sedang menghadap kehadirat-Mu dengan menyadari bahwa kami adalah hamba yang bersemut dosa dan udah takut tidak mendapatkan ampunan. Wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannat. Ya Allah, betapa seringnya kami menyalahgunakan karunia-Mu di hadapan-Mu, padahal kami meyakini bahwa Engkau tidak pernah jauh dari kami dimanapun kami berada. Dengan kalimat ini, ya ini kan penghayatan terhadap doa. Makna doanya adalah Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Artinya, ya Allah, curahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari perbuatan maksiat padamu. Jadikan rasa takut kami kepada Engkau benteng yang menghalangi kami dari perbuatan yang tidak Engkau ridai. Jauhkan kami dari perbuatan maksiat sehingga kami tidak akan tertarik untuk berbuatnya. Jauhkan kemaksiatan dari kami sehingga kami tidak terpanggil untuk berbuat maksiat. Bila ada, bentengi kami ya Allah dengan rasa takut ini. Allahumma qsim lana min khasyatik. Jadi dengan Ramadan ini diharap kita memiliki bekal yang memperkuat kita untuk taat kepada Allah dan jauh dari maksiat. Kemudian kalimat berikutnya, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Kini kami ya Allah sedang ibadah saum sebagai bukti ingin termasuk yang taat padamu. Saat saum melaksanakan sholat zuhur berjamaah, ingin supaya termasuk yang taat padamu. Jadikan ya Allah ketaatan kami yang masih jauh untuk mencapai sempurna ini sebagai jalan yang dapat kami tempuh menuju surgamu. Kalimatnya wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Jadikan taat kami padamu sebagai yang mengantarkan kami menuju surgamu, yang menyampaikan kami menuju surgamu. Tuballighuna, tabligh, menyampaikan. Ingin dengan taat ini kita sampai ke surga. Enggak cuma sampai dong, mau masuk. Untuk masuk ke dalam surga tidak cukup hanya dengan taat. Untuk masuk ke dalam surga harus ada rahmat. Rasulullah SAW bersabda, la yudkhilanna ahadakum amaluhul jannah. Tiada seorang pun dari kamu punya bekal ibadah yang dapat memasukkan kamu ke dalam surga. Sahabat mendengar kalimat itu bertanya langsung, ya Rasulullah wala ant. Wahai Rasulullah, termasuk engkau tidak akan masuk surga dengan amal engkau. Padahal amal Rasulullah pasti sempurna. Sesempurna-sempurnanya amal seseorang dibandingkan dengan surga ya masih jauh lah. Beramal hanya sebatas waktu hidup di dunia sebentar. Sedangkan surga abadi, tidak ada akhirnya. Apakah mungkin
Surga didapat hanya dengan amal kita? Enggak. Terus bagaimana kita ingin mendapatkan surga? Rasul bersabda, aku akan mendapatkan surga, nikmat surga dengan rahmat Allah. Berarti kita pun dengan taat mendekati surga. Masuk enggak? Minimal sudah jauh dari neraka. Kalau sudah diantarkan menuju surga, sudah jauh dari neraka. Nah, kemudian setelah itu kita harap kepada Allah agar Allah masukkan ke dalam surganya dengan rahmatnya. Karena Rasul sendiri dengan rahmat Allah menegaskan akan masuk surga siapapun yang beramal soleh dengan rahmatnya. Bahkan untuk saat ini kita bulan Ramadan, tingkatkan harapan kepada Allah. Bukan cuma rasa takut tapi harap. Kalau orang yang sedang ibadah, tingkatkan harapan biar semangat beramalnya meningkat terus. Kita sedang taat kepada Allah melalui saum, menjauhi yang halal, apalagi yang haram. Makanya sangat aneh kalau ada orang yang ibadah saum tapi yang haram masih digarap gitu. Yang halal saja dijauhi, apalagi yang haram. Kenapa kita menjauhi yang halal saat di dunia ini untuk sementara waktu, supaya nanti di akhirat yang haram pun jadi halal. Sekarang di dunia yang halal saja kita jauhi, apa nanti di akhirat yang haram pun jadi halal? Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga tanpa batas. Manfaatkan, nikmati segala-galanya. Tidak ada hukum di surga halal haram. Semuanya adalah disediakan untuk hamba-hamba pilihannya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam hamba pilihannya. Umpamanya apa? Yang haram saat ini di dunia, yang disebut-sebut dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisir. Khamr adalah haram. Haramnya juga sampai 10 tingkatan. Dalam hadis disebutkan lu'inatil khamrah an asyrah, menjadi kutukan khamr itu menimpa 10 pihak. Pembuatnya, pemerasnya, pedagangnya, banyak sekali. Dan terbukti kan, satu orang mabuk akan berakibat kepada yang lain. Makanya Al-Quran pun menyebutkan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Satu bacaan, qul fihima ismun kabir. Bacaan yang lain, qul fihima ismun katsir. Ada kabir, ada katsir. Kabir besar dosanya, katsir menyebar dosanya. Makanya tidak boleh dibiarkan ada yang mabuk, karena akan berakibat kepada tetangganya. Itu adalah di dunia. Di akhirat khamr boleh diminum. Bahkan sudah Allah sediakan dalam sekian banyak sungai. Sungai khamr di akhirat itu. Bukan di botolan, bukan di gelas, bukan sungai. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Perumpamaan surga yang disediakan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Di bawah surga banyak sungai yang airnya bersih, tidak pernah mengalami perubahan. Banyak sungai yang isinya susu-susu, tidak mengalami perubahan rasa, warna, tetap terpelihara. Dan banyak sungai yang isinya khamr. Subhanallah, khamr saja boleh. Bagaimana kalau bapak-bapak saat ini istrinya satu, ingin banyak, halal? Perlu akad nikah dulu? Enggak ada. Jadi zina dong. Untuk di dunia zina diharamkan, untuk di akhirat enggak ada istilah zina. Apakah buat bapak-bapak aja, buat ibu-ibu? Enggak, sama semuanya. Bapak-bapak ditunggu banyak istri, ibu-ibu ditunggu banyak suami di surga. Dan insya Allah bapak-bapak juga ridhonya. Bapak punya istri banyak di surga, istrinya juga banyak suami, enggak apa-apa kan? Dan itu Al-Quran bicara begitu. Tapi rata-rata orang berkata cuma untuk bapak-bapak saja. Al-Quran tidak mengkhususkan buat bapak-bapak. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Di akhir ayat, wa lahum fiha azwajum mutahharah. Bagi orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, azwajun, pasangan hidup yang banyak, yang suci, yang bersih. Di dunia ada batasan, di akhirat tidak ada batasan.
Saum kita jauhi yang halal, apalagi yang haram. Di akhirat tidak ada yang haram. Yang haram pun jadi halal semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dengan rahmatnya ke dalam surganya dan bertemu dengan orang-orang yang dicintai Allah, para nabi, para rasul, dan kita doakan melalui doa ini agar keluarga kita semuanya mendapatkan nikmat surga di akhirat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi 'alaina musibatid dunya. Ya Allah, telah Engkau berikan kepada kami nikmat yakin bahwa Engkau melihat kami, Engkau mendengar kami, Engkau yang mengatur semua kehidupan kami, Engkau yang menentukan semua peristiwa yang terjadi. Tanpa izin Engkau tidak pernah terjadi suatu peristiwa. Berikan kepada kami ya Allah bekal untuk supaya mampu menghadapi semua peristiwa menjadi lapangan ibadah, lapangan amal. Barusan saya ngisi pengajian ibu-ibu. Seorang yang hadir bertanya kepada saya, Ustaz, Nabi Nuh kan istrinya tidak taat, Nabi Lut istrinya tidak taat. Al-Quran menyebutkan at-tayyibat lit-tayyibin. Kenapa kok sepertinya bertentangan gitu? Kan yang baik buat yang baik, yang buruk buat yang buruk. Kenapa Nabi Nuh istrinya tidak benar, Nabi Lut istrinya tidak benar? Sebaliknya Fir'aun punya istri yang salihah. Gimana ini? Saya bilang thayyib itu beda dengan khair. Kalau khair baik secara imani, secara akidah, secara akhlak, secara amal. Thayyib itu baik yang berhubungan dengan kondisi, selera, manfaat, layak, patut buat dia. Nabi Nuh diangkat oleh Allah menjadi pejuang yang berjuang sampai sekian lama, 1000 tahun beliau berjuang. Usianya berapa? Usianya lebih dari 1000 tahun. Al-Quran menyebutkan walabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Kami utus Nuh untuk berdakwah, mengajak kaumnya menuju tauhid, dan dia tinggal bersama kaumnya 1000 am, ya, alfasanatin 1000 sanah, illa khamsina aman, kecuali 50 am. Sanah dan am bahasa Indonesianya tahun. Kenapa Al-Quran menggunakan dua kata yang berbeda? Pasti punya makna. Sanah itu adalah 1000 tahun perjuangan Nabi Nuh, sedangkan 50 am perjuangan yang ringan. Jadi 1000 tahun berdakwah, 50 tahun pembinaan orang-orang yang taat untuk dikader menjadi pejuang-pejuang yang melanjutkan perjuangan Nabi Nuh. Dakwahnya 1000 tahun. Sejak kapan beliau berdakwah? Sejak diangkat jadi Rasul. Pada usia berapa beliau diangkat jadi Rasul? Ini adalah yang saya pahami dari ayat. Walaupun sekian banyak keterangan saya baca di YouTube, usia Nabi Nuh 1000 tahun. Enggak, bukan usia hidup beliau, usia dakwahnya 1000 tahun itu. Dan 1000 tahun itu dibagi dua, 950 berat, 50 ringan. Makanya 1000 kurang 50. Kalau hanya 950, ya kenapa ayat tidak mengatakan 950 saja? Berarti 1000 kecuali 50 itu ada makna itu. Ma tuhawinu bihi alina musibati dunia. Mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala keringanan dalam menghadapi sekian banyak masalah dengan diberikan keyakinan. Tadi jawaban kepada seorang ibu, saya katakan kalimat Al-Quran at-tayyibat lit-tayyibin. Tayyib itu baik, sesuai, cocok dengan keadaan. Nabi Nuh diberi oleh Allah bekal untuk berdakwah sampai 1000 tahun, dikasih lapangan amal yang lebih berat, dan beliau sanggup, diberi kemampuan oleh Allah, yaitu istrinya tidak benar, salah seorang anaknya tidak benar, dan Nabi Nuh tidak keluar dari nikmat istiqamah, tidak mengurangi kesabaran, jadi meningkatkan kesabaran. Jadi kalau sekiranya ada bapak ibu menemukan ada orang saleh dapat pasangan hidupnya bertentangan, bukankah Al-Quran menyebutkan at-tayyibat lit-tayyibin? Iya. Berarti kalau begitu laki-laki saleh
mendapatkan istri yang tidak soleh, artinya Allah telah memberikan bekal kepada laki-laki tersebut untuk membina si wanita tersebut. Ya, karena Allah berikan bekal kepadanya sehingga akan tambah ketakwaan si laki-laki ini. Atau sebaliknya, wanita salihah dapat suami yang tidak, berarti memang ujian dari Allah buat si wanita untuk meningkatkan kualitas ketakwaannya, keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah thayyib, beda dengan khair, ma'ruf, jamil, birrun. Bahasa Indonesianya sama itu. Baik. Baik, lanjutkan ayatnya. Hadis. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, berilah kami nikmat menggunakan pendengaran untuk ibadah padamu, mendengar ayat Quran, nikmat, mendengar tausiah, walaupun boleh jadilah materi ini sudah sering saya dengar, bosan. Enggak akan bosan kalau sudah diberi oleh Allah nikmat mendengarkan makna yang baik, mendengarkan tausiah yang baik, walaupun sudah terulang-ulang mungkin 100 kali, 150 kali, bahkan mungkin bapak dan ibu membanding-bandingkan hadis yang diterangkan oleh Ustadz kemarin ini, sekarang juga ini, tapi ada tambahan makna, tambahan kenikmatan, ada sedikit tambahan wawasan dari yang satu ini. Kan bisa begitu. Mungkin awal Ramadan Kak, paling sering ayat diangkat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamnya. Berapa orang itu mendengar menceramahkan ayat itu berkali-kali. Bagi orang yang tidak mendapatkan nikmat pendengaran sesuai dengan aturan Allah, mungkin ketika duduk, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, lah kutiba alaikumussyam lagi, kemarin udah. Tapi bagi orang yang sudah diberi nikmat menggunakan pendengaran dengan tepat dan benar, pas dibacakan ayat merasa terpanggil, Allah yang memanggil. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Alhamdulillah, aku diberi nikmat iman, diberi nikmat saum, berharap betul akan mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala, mencapai ketakwaan, la'allakum tattaqun. Kalau sudah mencapai ketakwaan, uiddat lil muttaqin, mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, sudah ditunggu dengan surga yang akan Allah masukkan hamba-hambanya dengan rahmatnya kepada, ya Allah masukkan hamba-hamba yang bertakwa dengan rahmatnya ke dalam surga. Baik, kita lanjutkan. Wa matti'na bi asma'ina, mendengar nasihat nikmat, itulah permohonan kepada Allah. Wa absarina, dan penglihatan, saat ini ujian menggunakan pemandangan, banyak sekali gangguannya dengan internet, dengan YouTube, dengan IG, dengan lain sebagainya. Kita ingin mendengarkan pengajian Al-Quran, muncul gambar yang mengganggu. Pada saat kita sedang terpelihara dengan doa ini, Allah pelihara, melihat yang mengganggu langsung kita larikan. Tapi ketika kita sedang dalam keadaan tidak terpelihara, pas muncul gambar atau gerakan yang mengganggu syahwat, langsung dilihatnya, ditontonnya. Itu tentunya dialami oleh kita semuanya. Kapan kita membenci tampilan yang tidak sesuai dengan tuntutan moral, tapi tuntutan nafsu betul-betul sesuai, dan kapan kita tenggelam di dalam tuntutan nafsu. Maka kita mohon dengan doa ini, wa matti'na bi absarina wa quwwatina, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Berikan kepada kami kemampuan menggunakan pendengaran, penglihatan dan kekuatan yang dapat mengantarkan kami menuju kehidupan. Ma ahyaitana, kehidupan kapan? Ini kan sedang hidup, enggak? Sekarang sedang di perjalanan menuju pintu, di balik pintu ada kehidupan. Alladzi khalaqal maut wal hayah. Allah tegaskan, Allah itu pencipta mati dan hidup. Mati terlebih dahulu disebut, baru hidup. Umumnya orang mengatakan sekarang lagi hidup, nanti mati, dan takut mati. Enggak ada artinya takut mati. Sudah dijadwal pada waktu yang sudah dipastikan oleh Allah,
yang muda, yang tua sudah ada ketetapan matinya. Sering kita dengar berita kematian orang yang di bawah kita usianya. Yang pasti adalah kalau sudah tua tidak lama lagi. Kalau yang masih muda mungkin lama lagi, mungkin sebentar lagi. Kalau yang sudah tua mungkin sebentar lagi, mungkin tidak lama lagi. Kalau sudah tua, ya termasuk saya lah gitu. Sudah lanjut usia. Alhamdulillah masih bisa dipertemukan dengan para jamaah Masjid Darul Ihsan. Setelahnya sekian lama tidak bisa memanfaatkan waktu ya dengan fitnah pandemi. Wallahu alam, hakikat pandemi Allah saja yang mengetahui yang hakikatnya ya. Kita lanjutkan. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita bimbingan memanfaatkan pendengaran dan penglihatan. Kenapa pendengaran dan penglihatan? Sebab bekal hidup yang paling utama memang pendengaran dan penglihatan. Bahkan sejak di dalam alam rahim kita sudah diberi nikmat mendengar ya. Kan banyak cerita, banyak penelitian. Seorang ibu hamil senang mendengarkan lagu ini, pas anak lahir ternyata tidak lama anak hafal lagu itu. Dan orang yang hamil senang mendengarkan Al-Quran terus, pas anaknya lahir diajarkan kepadanya Al-Quran, mudah bagi anak mempelajari dan menghafal Al-Quran itu. Jadi tergantung memang waktu dalam kandungan. Silakanlah kita programkan kembali bagi yang istrinya masih produktif. Kalau saya sudah tidak produktif lagi istrinya. Waj'alhul waritha minna. Kita mohon kepada Allah khasyah, takut yang produktif. Kemudian taat, rasa ya nikmat ibadah. Kemudian juga yakin dan mampu memanfaatkan anggota sebagaimana mestinya. Ini adalah jalan menuju ketakwaan dan ialah tanda-tanda orang yang akan meraih ketakwaan. Ya Allah, jadikan ini semuanya sebagai warisan untuk keturunan kami. Nanti kita di akhirat, di alam kubur, tidak akan bangga melihat anak kita menjadi pengusaha besar. Tidak akan bangga kita melihat anak kita menjadi guru besar atau menjadi pemimpin tertinggi, selama mereka tidak mendoakan kita untuk dapat ampunan dan rahmat. Maka yang akan kita rasakan nikmat dan bangga dan bahagia siapapun yang berdoa untuk kita agar dapat ampunan rahmat, itulah yang akan menghibur kita. Maka entah seperti apa keturunan kita, entah menjadi ilmuwan, pengusaha, atau mungkin tertinggal dalam keilmuan, tertinggal dalam usaha, tapi selama dia ahli taat, ahli ibadah, nanti pas kita meninggal dia berkata rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah sebetulnya karunia yang paling besar yang akan kita raih nanti pada saat di alam kubur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memohon ampun demi kepentingan orang tua, dan Al-Qur'an pun mengajarkan demikian. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa orang tuaku dan mukminin secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bagi kita keturunan. Ada yang punya keturunan, ada yang tidak. Bila tidak punya keturunan, bagaimana? Didik orang lain. Sebab akan menjadi anak kita juga. Masa sih? Rasul bersabda, "Idza matal insan inqata 'amalu illa min thalath. Shadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, waladin salihin yad'ulah." Orang mati, berakhirlah sudah kesempatan beramal. Bagaimana kalau kita mati besok? Berakhirlah ibadah kita sampai hari ini. Enggak, jangan putus asa. Ada kesempatan untuk melanjutkan amal walaupun kita sudah meninggal, yaitu dengan sedekah jariyah yang disepakati oleh para ulama. Kalau sedekah itu adalah mengalir terus, tentunya mengalirnya sedekah bertingkat-tingkat. Ada yang sedekah pertama mengalir amalnya, ada sedekah yang dimanfaatkan oleh orang banyak, itu semakin banyak manfaat dari sedekah tersebut,
maka semakin banyak juga pahala buat yang sedekahnya. Karena dia termasuk mendalla ala khair. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, orang dapat beramal baik di masjid ini. Semua amal ibadah kita saat ini di masjid akan sampai nilainya kepada orang yang membangun masjid ini juga. Subhanallah, tanpa mengurangi nilai amal ibadah kita. Dan demikian pula kita langsung nanti umpamanya membangun masjid, mewakafkan tanah, mewakafkan harta untuk pembangunan, itu juga demikian halnya. Ya, saya sampaikan hal ini untuk memotivasi saya sendiri. Mudah-mudahan bermakna buat semuanya. Saya punya program sudah disampaikan masa lalu sebelum pandemi, sedang membebaskan tanah untuk pembangunan masjid seluas 2000 meter di Kota Bandung, nilainya 5M. Alhamdulillah sekarang tinggal 350 jutaan lagi. Lunas lah, kalau sudah ada uang 400 sudah lunas. Langsung pembangunan peletakan batu pertama insyaallah yang akan digunakan masjid ini sebagai pusat pembinaan Al-Quran, guru-guru Al-Quran. Karena banyak sekali guru-guru Al-Quran yang mungkin tidak ada pertemuan, tidak ada sharing, pengalaman, penambahan ilmu dan wawasan, ingin dijadikan sebagai pertemuan para ustadz-ustadz Al-Quran. Itu rencana ke depan. Mohon doanya dari semuanya, semoga segera terlunasi dan langsung kita bangun. Atau mungkin di antara yang hadir di sini, segitu mah aku aja yang melunasi, alhamdulillah. Sekarang juga bisa lunasnya. Mudah-mudahan bulan Syawal bisa langsung kita bangun. Baik, saya lanjutkan. Waj'alhul waritha minna, jadikan ya Allah amal soleh yang kami upayakan saat ini menjadi warisan yang akan turun-temurun kepada keturunan kami nanti di masa mendatang. Harta akan habis, tapi amal ibadah yang terus menerus. Makanya ada ayat yang menyatakan, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Nanti di akhirat, di alam kubur, orang pas sudah meninggal menjerit kepada Allah, ya Allah berilah aku kesempatan untuk beramal, kembalikan barang sejenak ke dunia, pasti akan aku lakukan sedekah. Kok sedekah yang disebut? Kenapa enggak saum? Kenapa enggak salat atau yang lain-lainnya? Kok sedekah yang disebut? Sedekah dikhususkan karena sedekah itu harta itu terlihat. Harta yang dilihat, yang ditinggal mati terlihat. Kalau sholat yang ditinggal mati nggak kelihatan. Dan harta yang ditinggal mati jadi rebutan orang. Kalau sholat yang ditinggal nggak jadi rebutan kan? Makanya kalimatnya fa'asaddaqu, aduh aku sekiranya dulu sudah bersedekah, mungkin harta tersebut lebih bermakna, lebih bermanfaat. Sekarang ditinggal begitu saja. Terutama bagi orang yang mendapatkan amanat harta sampai miliaran, triliunan. Nanti mati sama sekali dia tidak berani mengatakan itu milik aku. Tapi itu amanat yang aku terima dari Allah yang tidak aku manfaatkan sebagaimana mestinya. Maka harta akan menjadi milik kita kalau yang ada pada tangan kita yang disimpan di bank disalurkan di jalan Allah, itu baru menjadi milik kita. Sebelum disalurkan belum jadi milik kita, masih mungkin milik sistem. Kita meninggal selesai sudah. Jadi miskin ya, enggak punya apa-apa. Waj'alhul waritha minna, kita mohon kepada Allah yang dapat kita wariskan kepada anak cucu kita itu adalah amal saleh. Waj'al sa'rana ala man zalamana. Tentu kita dalam berjuang selalu dihadapkan kepada tantangan. Tantangan tersebut ada yang muncul dari diri kita, dan Allah sudah memberikan benteng dengan surat An-Nas. Ada tantangan dari luar, Allah sediakan benteng berupa surat Al-Falaq. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada zat yang merubah-rubah keadaan, pemilik perubahan. Tetapi dalam perubahan itu banyak manfaat, namun bahaya juga banyak. Berlindung kepada bahayanya. Min syarri ma khalaq. Rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Itu
hubungan dengan luar, tapi minal jinnati wan nas itu hubungan dari dalam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala saat mengisi kehidupan ke depan, ingin mendapatkan bimbingan. Bila ada yang berbuat zalim kepada kami ya Allah, kezaliman yang mereka lancarkan, jangan Engkau biarkan menimpa kami, tapi timpakan saja kepada orang yang zalim biar tidak zalim lagi. Kalau sudah terkena kan, wah ternyata saya kena batunya, enggak mau lagi deh. Itu maknanya waj'al sa'rana 'ala man zalamana. Kemudian wansurna 'ala man adana. Berikan pertolongan kepada kami untuk menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Memang kamu punya musuh. Bukan musuh pribadi tapi musuh umat. Alhamdulillah saat ini kita sedang menikmati ibadah saum dan menyaksikan melalui media sosial umat Islam dengan bulan Ramadan terlihat dunia sebagai umat paling bersatu, paling bersaudara, paling sayang menyayangi dan mendoakan, semangat menjadi pemberi. Setiap kali iftar tersedia terus berlomba orang menyediakan iftar. Dan saya baca berita untuk masa lalu tahun 2017 atau 2015 di Madinah itu setiap kali iftar satu hari menghabiskan dana 3 miliar. Sekarang berapa kali lipat karena jumlahnya juga lebih banyak. Di Mekah lebih banyak lagi. Dan di Mekah saat ini ya mungkin di antara bapak dan ibu juga ada yang perhatian, salat tarawih sekarang di Masjidil Haram 13 rakaat. Kok aneh? Enggak 23, enggak 11. Kita memang hanya mengenal 11 dengan 23. Itu 13 dari mana? Di buku ini sudah saya bahas. Ada hadisnya yang 13 juga. Tentang mana nih? Tentang tahajud. Saya bahas di sini tentang tahajud, tarawih, qiyamul lail, panjang sekali berapa masalah. Baik, di mana nih? Ini nampaknya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail 13 rak'atan yutir min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka salat malam sebanyak 13 rakaat. Beliau mewitirkan, mengganjilkan dengan 5 rakaat. Beliau tidak duduk kecuali di akhir rakaatnya. Ini jelas hadis yang dipakai oleh Masjidil Haram saat ini. Oh, udah jam 1. Enggak kelihatan. Baiklah, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi pada waktu yang lain. Jadi kita tutup walaupun cuma ya sebentar kita baca doa yang tadi. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana. Allahumma ij'alhu waritha minna. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin abdika wa rasulik an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.